Era baru tanpa karantina. Era baru pandemi COVID-19 dimulai dari Bali pada hari ini. Wisatawan mancanegara yang masuk Pulau Dewata melalui pintu bandara dan pelabuhan tidak perlu dikarantina dan diizinkan menggunakan visa on arrival atau VOA. Dua kebijakan baru itu terkait karantina dan VOA diterapkan lebih cepat 1 minggu dari rencana semula pada 14 Maret. Dipercepat karena faktanya ialah tren penanganan kasus COVID-19 di Bali menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat vaksinasi dosis kedua sudah tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sebelum memberlakukan kebijakan tidak perlu karantina di Bali, pemerintah terlebih dahulu memutuskan untuk memangkas masa karantina bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri. Mulai 1 Maret, diberlakukan kebijakan karantina selama 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah memperoleh vaksinasi lengkap dan dosis lanjutan atau booster. Seluruh kebijakan pemerintah terkait pemangkasan masa karantina, jika dilihat secara cermat, adalah momentum peralihan dari pandemi ke endemi COVID-19 dalam rangka mendukung kebangkitan ekonomi dan pariwisata. Kebangkitan pariwisata Bali ditopang pula oleh kebijakan VOA untuk 23 negara. Selama masa pandemi COVID-19, kebijakan VOA dan bebas visa di Bali ditiadakan. Pemerintah menghapuskan persyaratan adanya sponsor atau penjamin untuk pengajuan e-visa wisata. Kebijakan bebas karantina dan VOA diharapkan mampu mengungkit kebangkitan pariwisata Bali yang selama pandemi COVID-19 mati suri. Diperkirakan kerugian di sektor pariwisata mencapai 10 triliun rupiah per bulan. Pandemi COVID-19 membawa efek beruntun pada pariwisata, mulai dari hotel, restoran, guide, transportasi, sampai ke objek-objek wisata serta lainnya yang terdampak. Uji coba kebijakan baru di Bali harus berjalan lancar. Sebab jika sukses, pemerintah berjanji untuk memperluas kebijakan tanpa karantina di seluruh Indonesia mulai 1 April mendatang. Sukses tidaknya kebijakan itu bukan semata-mata dilihat dari membludaknya kunjungan wisatawan mancanegara. Jauh lebih penting lagi, mulai hari ini dan seterusnya tidak ada klaster baru penyebaran COVID-19 di Bali. Karena itu, pemerintah daerah harus konsisten menerapkan syarat yang sudah diambil pemerintah pusat. Syarat itu ialah wisatawan yang datang harus menunjukkan pembayaran booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari. Wisatawan mancanegara yang masuk harus sudah divaksinasi lengkap atau booster. Mereka melakukan entry PCR test dengan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. Setelah negatif, PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes tetap diterapkan. Syarat lainnya ialah tetap menerapkan protokol kesehatan saat keluar menjalani tes PCR pada hari ketiga di hotel masing-masing, serta melakukan tes usap antigen setiap hari. Protokol kesehatan jangan hanya ketat untuk wisatawan. Masyarakat lokal pun harus mematuhi protokol kesehatan. Bila perlu, diterapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kiranya pemerintah melakukan evaluasi berkala terkait penerapan bebas karantina bagi turis asing di Bali. Bila perlu, dilakukan evaluasi setiap minggu. Jangan ragu-ragu merevisi kebijakan jika penularan COVID-19 tidak mampu dikendalikan. Era baru dari pandemi menuju endemi harus berjalan sukses. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Abdul Qahar, kita mau bertanya dulu Mas. Kita sebelum mulai diskusi kita akan bertanya dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Pak Ginting, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Ginting, kita memang melihat, kalau saya lihat di aplikasi Bersatu Lawan COVID itu angka kasus harian itu makin lama makin sedikit, walaupun masih ada di 20 ribuan secara nasional. Tapi kalau bicara Bali, Pak, ini kan era baru tanpa karantina akan segera dimulai. Bagaimana memastikan bahwa menghidupkan pariwisata di Bali itu tidak menambah lonjakan kasus COVID, Pak Alex? Ya, penting yang diingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Ya. Dan kemudian masih diatur
oleh Inmendagri nomor 13 dan 14 tentang PPKM. Jadi ada pembatasan mobilitas, ada pembatasan kegiatan. Nah, kemudian kasus juga masih ada setiap hari, menandakan ada penularan. Demikian juga kasus kematian, masih ada 200 sekian. Nah, Betul. oleh karena itu ini semua harus disampaikan ke masyarakat untuk tetap waspada, untuk tetap menjaga agar ini bisa dikendalikan. Nah, Ya. kita memang menyambut mulai hari ini ada terobosan baru, di mana turis bisa masuk ke dalam satu kawasan pariwisata yang selama ini menjadi core bisnisnya di Provinsi Bali, ini bisa tidak perlu karantina. Tapi tidak perlu karantina ini ada persyaratan. Dan persyaratan ini sudah ditetapkan mulai dari vaksinasi, kemudian PCR-nya negatif, dan kemudian mereka sudah harus ada jaminan reservasi hotel 4 hari. Karena surat edaran Kasatgas nomor 9 tentang karantina mengatur bahwa kalau dia vaksinasi lengkap 3 hari dia harus di karantina. Jadi oleh karena itu reservasi hotel ini akan berfungsi sebagai karantina dia. Kendati pun bisa beraktivitas dengan PCR negatif. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana seluruh prosedur ini dari mulai bandara sampai ke hotel, sampai ke destinasi wisata, dan kemudian pemeriksaan ulang PCR pada hari ketiga, ini berlangsung secara lancar, aman, dan tidak membuat kerumunan. Baik kerumunan di bandara maupun kerumunan saat bertransportasi ke hotel, ataupun nanti di hotel dia dalam saat melakukan kegiatan, termasuk juga PCR. Nah, tapi ini akan diuntungkan oleh karena mereka sudah mengurus e-visa secara elektronik. Kedua, bahwa mereka sudah punya aplikasi Peduli Lindungi versi Inggris secara digital. Dan kemudian mereka juga sudah mengisi IHAG. Jadi artinya reservasi hotel yang masuk ke IHAG ini sudah tercatat bagi pengawas, bagi pengendali. Sehingga dia selama 4 hari itu nggak akan mungkin pindah. Kalau dia sudah hari kelima pindah, silakan saja. Berarti dia sudah melewati apa yang diatur oleh surat edaran Kasatgas nomor 9 tentang karantina. Nah, yang kemudian yang berikut adalah mengenai PCR positif. Kalau PCR positif, sekarang hotel harus menyiapkan ruang isolasi tersendiri. Kalau dia ringan. Tapi kalau sedang berat, harus menyiapkan rumah sakit yang berskala internasional. Jadi untuk rumah sakit skala internasional ini juga harus taktis. Karena semua mereka yang datang ini punya asuransi. Jadi asuransi ini mungkin dari 23 negara. Jadi oleh karena rumah sakit harus memberesin masalah asuransi, sehingga jangan gara-gara belum diakses, maka mereka antri lagi di rumah sakit. Ini yang menjadi soal. Oleh karena itu ini yang harus dipelajari, supaya rumah sakit manakala nanti menampung mereka yang sakit, apakah kena COVID atau tidak COVID, asuransinya bisa diterima. Ya, Pak Alex, ini kan semacam uji coba ya. Kita menguji coba ini di Bali. Pemantauan atau evaluasinya itu akan dilakukan hari per hari atau pekan per pekan atau seperti apa, Pak? Karena bisa jadi kan dalam ada saja orang yang bisa lolos begitu dari masa karantina semacam itu di hotel karena memang inkubasinya belum menunjukkan gejalanya. Bagaimana, Pak Alex? Ya, pertama ada dua hal yang harus kita lihat. Pertama, mereka yang datang sebagai turis, kita harus menjamin bahwa mereka itu bebas dari infeksi. Kalau pada hari ketiga positif, harus dipastikan terisolasi. Nah, yang kedua, bagi mereka yang penyelenggara kegiatan wisata, mulai dari hotel, supir bis untuk transport, ini jangan sampai ada yang belum divaksinasi. Dan kemudian jangan ada yang belum, kalau dia bergejala, dia tidak bekerja. Nah, kemudian tentu kontak tracing akan bekerja terus untuk melihat positivity rate. Saat ini di Bali positivity rate itu hanya 3,5%, jadi di bawah standar WHO. Manakala positivity rate naik, ini bisa kita lihat dari laporan laboratorium, dari mereka yang bergejala, baik dari hotel, nanti dari pasar, dari tempat wisata. Ini nanti akan menjadi poin untuk evaluasi kita. Nah, kenaikan ini bisa saja terjadi di komunitas, bukan berarti kenaikan ini terjadi oleh karena kunjungan wisata asing. Karena kalau wisata asing positifnya tinggi, ya berarti akan berhubungan. Tapi kalau positivity rate dari wisata asing tetap misalnya di bawah 1%, berarti nggak ada hubungan. Tentu ini adalah karena domestik. Tapi yang kita yakinkan adalah bahwa struktur komunitas di Bali itu agak berbeda. Jadi di sini mereka desa
adat, kelurahan, pelayanan di desa itu lebih baik. Sehingga ukuran-ukuran yang sudah pencapaian dalam rangka penanggulangan COVID mereka juga lebih tinggi. Misalnya vaksinasi untuk 1 dan 2 ini sudah di atas 100%. Yang paling unik itu adalah lansia. Itu suntik pertama 95% dan suntik kedua sudah 75%. Dan anak-anak sudah di atas 100%. Nah sekarang ini vaksin ketiga sudah 20,3%. Ini tentu akan dikejar terus sampai ke 50%. Baik, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya ada pemburukan kondisi, ini bisa dihentikan dulu ya Pak, era baru tanpa karantina ini Pak Alex? Terjadi perburukan kondisi tentu harus kita lihat. Kalau misalnya positivity rate sudah di atas 15%, tentu kita harus mengkomunikasikan ke negara-negara yang datang bahwa daerah sini positivity rate-nya tinggi. Baik. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah akibat dari kunjungan dari negara-negara yang datang, tentu kita akan bisa melakukan terobosan. Tapi kalau misalnya ini adalah oleh karena domestik kita sendiri, maka ini yang harus kita selesaikan secara internal. Jadi artinya akan kita lakukan zonasi-zonasi, mana yang hijau, mana yang merah dalam wisata tersebut. Baik Pak Alexander Ginting, kita mendukung sama-sama Pak supaya kemudian kita bisa hidup tapi tetap tidak ada lonjakan kasus. Pak Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan COVID-19. Terima kasih Pak, selamat pagi. Pertanyaan besarnya Mas Kohar adalah bagaimana memastikan ini bisa terlaksana, karena protokol kesehatan itu termasuk yang kata banyak orang di sana, di Bali, itu masker, itu banyak sekali turis yang kelihatannya enggan menggunakannya. Bagaimana Mas Kohar? Ya, tentu saja ini harus ditegakkan dan ini tidak bisa main-main. Di ruang-ruang tertutup terutama, maka masker tidak boleh ditawar lagi. Di ruang-ruang terbuka ketika makan tentu saja tidak pakai masker. Tetapi mereka harus tetap membawa masker karena ketika setelah selesai makan harus langsung pakai lagi. Harus pakai lagi masker itu. Jadi apalagi tadi dikatakan Pak Ginting, ada sistem mekanisme sosial di Bali yang berbeda. Saling menjaga, saling mengingatkan itu sudah sangat tinggi. Dan kesadaran untuk vaksinasi, bahwa mereka butuh vaksinasi, mereka butuh aman supaya turis itu tetap datang dalam siklus yang langgeng begitu. Tidak on off karena ada pelonjakan kasus. Maka di antara mereka masing-masing akan memikul tanggung jawab. Nah, pertanyaannya itu Mas Kohar, ini kan dalam kondisi ya kita bisa katakan banyak pelaku wisata di Bali yang sudah mati malah, tidak lagi berusaha, dan ini kan disederhanakan dalam kondisi butuh uang begitu ya. Nah, apakah bisa mereka memastikan bahwa turis itu yang mereka butuhkan betul untuk menghidupi mereka, benar-benar bisa mereka ingatkan untuk mematuhi prokes, karena kan kondisinya semacam yang butuh orang Balinya, bagaimana? Ya, bisa saja. Karena apa? Karena yang butuh orang Bali tentu mereka juga tetap ingin sehat kan. Karena tadi ada aturan bahwa reservasinya harus 4 hari. Begitu mereka ketahuan sakit, maka mereka akan menderita. Uangnya akan habis. Digunakan apa? Untuk extend, untuk memperpanjang masa reservasi hotel. Nah, itu yang saling membutuhkan. Jadi bukan hanya satu membutuhkan yang lain, bukan hanya orang Bali membutuhkan turis, tetapi turis juga butuh untuk sehat, untuk tetap bisa stay sehingga bisa menikmati liburan. Gitu. Jadi itulah yang terlihat dari beberapa capaian-capaian yang sudah kita saksikan di Bali. Vaksinasi di Bali sudah 100% lebih. Baik dosis 1 maupun dosis 2. Dosis 2 sudah 104%. Bahkan booster juga sudah naik 20%, lebih tinggi daripada capaian nasional. Jadi capaian-capaian itu tentu akan membuat tingkat kepercayaan diri yang lebih lah dari Bali, ditambah dengan tadi itu ada kultur yang saling bertanggung jawab, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Pertanyaannya Mas Kohar, kembali lagi, kan kita masih belum lupa ya bahwa pada saat masih harus karantina ada dalam tanda petik mafia. Ketika tes PCR ada dalam tanda petik yang palsu. Nah, bagaimana hal-hal ini benar-benar tidak ada, memastikan Bali itu tetap aman? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Kohar, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ya. Indra, era baru tanpa karantina nih? Tanpa karantina. Nah, ini mungkin pintu gerbang untuk menuju tatanan normal baru di kehidupan setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi. Banyak negara sudah menghapuskan pembatasan-pembatasan dan kita sendiri juga kan akan berencana mencabut darurat pandemi ini kan menjadi endemi. Nah, ini mungkin karena kemampuan manusia dalam menghadapi pandemi ini sudah bagus sekali. Ahli kesehatan di seluruh dunia juga sudah lebih piawai dalam menghadapi ini. Jadi saling berbagi pengetahuan. Nah, kalau kita bandingkan Saudi Arabia sudah berani melakukan dengan menerima umrah itu. Nah, kenapa Bali yang relatif lebih sedikit menerima dalam tanda kutip wisatawan tidak berani? Nah, mungkin ini yang jadi pertimbangan pemerintah. Kemudian juga bisa kita berbagi ilmu dengan Cina yang sudah memulai hidup berdampingan dengan para virus ini. Iya. Tapi di atas segalanya kesiapan masyarakat ini juga yang perlu dipersiapkan. Iya. Jadi kita harus tetap hal-hal yang sudah bagus yang lakukan saja. Misalnya pendidikan jarak jauh, kerja di rumah, pertemuan melalui daring, lakukan. Di samping kita tetap melengkapi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan lebih lagi menjaga stamina untuk menghadapi virus ini dengan bisa mengubah jadi endemi. Terima kasih Bung Kohat dan Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Dan di belakang Ibu Indra ada Pak Harnoli di Jakarta. Pak Harnoli, selamat pagi. Halo Pak Harnoli. Silakan Pak. Ya, betul. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak. Silakan Pak Harnoli. Baik. Halo. Ya, Halo. Ya, silakan Pak Harnoli. Silakan Pak. TV ini paling hebat di Indonesia kalau saya perhatikan selama ini. Luar biasa. Maka itu terus terang saja, ini sebenarnya sederhana sekali. Ya. Ini kan corona ini udah tingkat dunia. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh tingkat-tingkat nasional. Harus orang terpintar di dunia yang bisa menyelesaikan. Jadi di Indonesia ada orang terpintar di dunia sudah melamar kepada Jokowi, malah bukan hanya corona, Indonesia terkaya di dunia pun mampu dia lakukan, tapi kok tidak ditanggapi. Nah, Pak, kalau contoh, terkait dengan pemerintah saja kalah dengan petugas sopir taksi dan naik taksi itu lebih maju daripada yang ini. Nah, jadi saya ada 10 program untuk corona ini. Tetapi satu saja Pak, mungkin Pak, kalau saya umumkan orang luar negeri yang duluan, jadi tetap juga di Indonesia nanti bisa dianggap begitu. Baik. Jadi ini harus pemerintah. Terima kasih Pak Harnoli di Jakarta, kami sudah menangkap maksud Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Harnoli ada Ibu Hajah Ong Mei Hua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Kohar, Metro TV. Selamat pagi Ibu Ong. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Silakan Bu. Era baru tanpa karantina. Iya. Sebetulnya karantina juga tidak perlu Bang. Karena apa? Karantina sendiri juga dimainkan kok. Bang Leo, Bang Leo suka ke Bali enggak? Kalau liburan wisata. Itu surganya wisata orang asing. Wisatanya orang domestik, Bang. Jadi sebaiknya pemerintah Bali juga
harus tegas. Apabila turis ini datang ke Bali, masker, prokes tetap, Bang. Jadi turis ini kan ada persyaratan juga, Bang. Dia harus vaksin 1, 2, dan 3. Lalu harus booking hotel 4 hari. Betul. VOA 23 negara sudah membolehkan untuk datang ke Bali. Nah, kita sambut, Bang. Ekonomi kita supaya bangkit, bergairah, dan hotel itu juga dapat income, Bang. Kasihan kan kalau sampai kalau sampai hotelnya tutup, karyawan mau dikasih makan apa, Bang? Nah, inilah kita. Jadi kita sambut pemerintah supaya juga pemerintah Bali tegas. Saya dengar tadi turis tadi tidak pakai masker. Lah ini harus segera Bang, di rahasia. Kenapa dia mau tidak pakai masker kok enak? Itu kan penyebaran daripada virus dan Omikron gitu. Semoga Bali menjadi surganya para wisata, Bang. Bukan untuk turis saja, untuk domestik. Terima kasih, Metro. Terima kasih, Ibu Ahja Ong Mehua di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong ada Pak Ali Amin di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Kahar. Selamat pagi. Silakan Pak Ali Amin, pendapat Anda, Pak. Silakan, Pak. Saya hanya mau memberi masukan saja, Pak. Kalau memang ini harus ditegaskan, tapi jangan hanya untuk di Bali. Iya, Pak. Di wisata-wisata lain juga harus, Pak. Seperti Kalimantan, seperti Sulawesi, seperti Pulau Jawa. Nah, jadi jangan berpatokan hanya di Bali saja, Pak. Ini kan sama saja pemerintah ini berbicara harus yang tegas, jangan mencela-mencele. Kalau memang harus dikarantina, dikarantinakan. Kalau tidak, ya tidak. Jangan begitu. Karena gara-gara pemasukan daerah, jadi menyebabkan perubahan-perubahan. Halo? Perubahan-perubahan, Pak. Jadi kita tuh harus punya prinsip, Pak. Karena ibaratnya seperti hidup, kita harus punya prinsip. Karena kita tidak tahu. Satu contoh, Bapak Presiden pernah mengatakan, saya ingat betul itu, Pak. Dulu Bapak Presiden mengatakan, sebelum pandemi itu terjadi di Indonesia, dia mengatakan, tidak apa-apa, tidak sampai ke Pulau Jawa seperti di Jakarta. Hanya 3 orang saja. Tapi akhirnya apa, Pak? Ini masukan saja. Kami dari Kalimantan Timur, Ketua Forum Peduli Masyarakat Kota Balikpapan memohon kepada pemerintah. Paling tidak, jangan saja diperlakukan ini hanya turis-turis untuk kunjungan turis-turis ke Pulau Bali, tapi kami minta di seluruh Indonesia. Biar para tempat wisata-wisata yang ada di seluruh kota Indonesia itu juga mendapatkan perlakuan seperti di Bali, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ali Amin di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi, Pak Ali. Ini usulan dari Pak Ali Amin bahwa ini jangan hanya di Bali, kalau memang mau diberlakukan di tempat-tempat lain juga. Ini kan sebetulnya uji coba ya di Bali ini. Ya, jadi pertanyaan yang pertama kali yang mendasar adalah mengapa Bali? Nah, dan itu harus dijelaskan kepada masyarakat dan itu sudah dijelaskan. Mengapa Bali? Pertama, vaksinasi Bali itu paling tinggi. Tingkat vaksinasi. Melihat tingkat vaksinasi ya. Satu, kenapa vaksinasi? Karena vaksinasi adalah benteng. Dia yang bisa membentengi dalam proses interaksi ya terkait dengan kasus COVID ini. Tingkat vaksinasi di Bali, dosis 1 sudah 114%. Dosis kedua itu sudah 104%. Berarti melampaui target, di atas target. Nah, negara-negara lain, di tempat-tempat lain, ketika dia sudah melampaui target, punya hak yang sama. Jadi bukan hanya Bali. Kenapa hanya Bali? Karena memang baru Bali yang mencapai angka itu. Bukan karena itu adalah tujuan destinasi wisata utama yang selama ini kita tahu. Salah satu di antaranya itu. Jadi
Yang pertama vaksinasinya sudah tinggi dan kedua 90% lebih masyarakat Bali itu menggantungkan kehidupannya pada pariwisata. Jadi maksudnya kalau Pak Ali tadi katakan Balikpapan juga boleh, itu melihat dulu tingkat vaksinasi di situ, begitu kan? Satu. Jadi ukurannya adalah vaksinasi. Lalu dari vaksinasi itu kan kemudian diturunkan menjadi PPKM kan, kebijakan kan. Kebijakan PPKM sekarang kan ditentukan melalui seberapa besar capaian vaksinasi. Nah, lalu ada pertanyaan, Jakarta juga sudah tinggi, Jakarta tinggi, tetapi Jakarta ini kan terikat dalam aglomerasi. Penyangga-penyangganya ya. Yaitu apa? Jabodetabek. Kalau kita satukan Jabodetabek, akhirnya vaksinasi keduanya belum mencapai target. Terutama Jawa Barat tuh ya? Ya, di daerah-daerah penyangga ini. Nah, itu yang harus dilihat bahwa mengapa kita menentukan wilayah A itu bisa terbuka, wilayah B setengah terbuka, wilayah C tidak bisa terbuka, karena memang Indonesia ini sangat luas dan tidak bisa dipukul rata, dan bukan itu yang namanya keadilan, karena memang prosesnya memang belum merata. Di beberapa daerah bahkan ada tingkat vaksinasinya yang masih sangat-sangat rendah. Karena itu kerjasama antara pusat dan daerah diperlukan. Jadi ini juga bukan dalam rangka diskriminasi, tidak. Memang diskriminatif, tapi diskriminatif berbasiskan fakta-fakta yang memang masuk akal. Gitu. Pertanyaannya untuk memastikan bahwa kedisiplinan itu tetap terjaga, Mas Kohar, karena secara kasat mata kan kita sekarang jarang lah melihat, saya bicara di Jakarta, saya tidak pernah lagi melihat ada petugas yang memastikan masker itu terpasang. Kalau kita ingat 2 tahun, 1 tahun yang lalu itu kan masih banyak kita lihat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kalau sampai ada kasus, ini bisa benar-benar dilokalisir supaya tidak akhirnya mematikan atau menahan lagi semua kehidupan pariwisata di Bali. Kita akan bahas di bagian berikut ya Mas Kohar. Dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Kohar, bagaimana memastikan disiplin itu benar-benar terlaksana, kemudian juga saya terus terang masih agak susah ini untuk melepaskan dari ingatan bahwa pernah ada penyimpangan-penyimpangan, Mas Kohar. Karantina saja ada penyimpangan, PCR saja masih ada penyimpangan. Nah, ini bagaimana memastikan Bali ini aman, Mas Kohar? Ya, begini. Jadi begitu ada penyimpangan, maka pada titik itu sanksi harus diberikan. Kepada siapa? Ya harus dilihat kasus per kasus. Kalau kemudian penyimpangan itu misalnya dilakukan oleh pihak hotel, maka pihak hotel itulah yang harus diberikan sanksi. Kalau penyimpangan itu dilakukan oleh para turis, maka para turis itu bisa diancam untuk dideportasi. Dan itu hal-hal yang lumrah saja terjadi, karena begitu pula perlakuan negara lain terhadap orang kita misalnya. Kita ingat ketika Piala AFF di Singapura, beberapa pemain Indonesia dianggap melanggar peraturan bubble. Karena keluar untuk membeli peralatan mandi. Betul. Ya, membeli peralatan mandi tambahan lah kira-kira begitu. Keluar sebentar, tetapi tetap hukum tetap tegak. Tidak bisa ikut main. Mereka tidak bisa ikut bermain. Ada 4 orang yang ikut di situ, termasuk salah satunya adalah official. Jadi ketika semuanya ditegakkan dalam koridor yang betul-betul tegas, akan memberikan rasa aman dan kelangsungan yang lebih panjang kepada semua orang. Kalau ada satu saja yang dibiarkan, maka bisa merembet kemana-mana dan akhirnya kemudian off lagi. Betul. Kan tidak mau, pasti masyarakat Bali tidak mau hal itu mati lagi gara-gara oleh tingkah pola dari beberapa orang saja. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan, maka tidak ada kompromi bahwa yang namanya peraturan harus ditegakkan seluruh-seluruhnya, setegak-tegaknya. Kenapa? Misalnya, ya kalau reservasinya 4 hari, ya harus tetap 4 hari. Kalau memang ada kewajiban bahwa mereka tes PCR, ya harus tes PCR. Nah, selama ini beberapa hal sudah dipraktekkan di Bali dan ya hasilnya kan aman. Misalnya Liga 1, Liga Indonesia. Liga Indonesia, sepak bola Indonesia itu sudah hampir separuh perjalanan itu, belasan pertandingan, semua kru di sana,
ada 18 klub, masing-masing klub taruhlah misalnya 50 orang sudah lebih dari 900, ada 900-an orang di sana dan dengan menggunakan 3 stadion aman-aman saja. Ada yang kena COVID tetapi 3 hari kemudian sembuh dan di treatment dengan treatment yang betul-betul tegas gitu. Begitu negatif tidak boleh bermain, tidak boleh berkeliaran dan harus dikarantina. Begitu positif maksudnya? Ya, begitu positif. Begitu positif, begitu negatif baru dinyatakan mereka layak untuk main. Nah, itu hal-hal seperti ini harus ditegakkan juga untuk wisata ini. Artinya Bali sudah memulai misalnya dari event olahraga. Ketika event olahraga bisa, kenapa turis tidak bisa? Meskipun mungkin jumlahnya sangat besar. Yang penting adalah sosialisasi. Itu harus sampai kepada wilayah-wilayah yang memang paling bawah sekalipun. Cottage, kemudian perumahan-perumahan penduduk, pada level-level yang sampai bawah, di sana ada pecalang, ada pihak-pihak yang bekerja sama, mengingatkan bahwa kami tidak mau gara-gara Anda tidak taat protokol kesehatan, maka kami akan kena getahnya. Harus ditegaskan seperti itu. Salah satunya misalnya menggunakan masker. Mengapa? Masker itu belum dibebaskan loh di Indonesia. Masker itu masih wajib. Lain soal misalnya kalau di Inggris, di London gitu kan. Kita saksikan di sepak bola di Liga Inggris, orang sudah nggak pakai masker. Bagaimana Mas Kohar memastikan masyarakat Indonesia, mungkin dalam hal ini adalah Bali dulu ya, itu benar-benar melihat kok status itu apa adanya, bukan euforia. Karena di Jakarta saja banyak teman yang mendengar bahwa kita bersiap-siap untuk masuk ke status endemi. Itu sudah langsung berpikir bahwa COVID sudah selesai. Saya sudah pernah kena COVID, malah saya bisa nggak pakai masker karena saya sudah punya kekebalan. Katanya begitu. Bagaimana, Mas? Ya, intinya adalah memperluas ruang-ruang literasi, ruang-ruang informasi, pemberitahuan pada pihak-pihak yang lain. Antara satu dengan yang lain harus selalu saling mengingatkan bahwa corona belum mati sepenuhnya. Corona masih ada. COVID-19 masih menjadi bagian yang hidup, yang sampai sekarang masih buktinya dalam satu hari masih ada ratusan orang meninggal dunia. Hampir 300-an orang meninggal dunia karena COVID. Betul bahwa 69% dalam bulan Februari, Januari, mereka yang meninggal itu belum vaksin dosis lengkap. Ada yang malah belum vaksin sama sekali. Maka dengan kesadaran seperti itu, ya vaksinlah segera yang belum vaksin. Kecuali memang memiliki penyakit yang memang mengharuskan orang untuk konsultasi dahulu sebelum vaksin. Evaluasi dan juga komunikasi hasil evaluasinya itu nanti akan dilakukan tidak di Bali ini, Mas? Karena kalau tidak kan nanti keburu kedodoran begitu, kebobolan bagaimana? Ya pasti kan ada tadi sudah ditegaskan oleh Pak Ginting bahwa ini tidak hanya coba-coba, betul bahwa ini adalah uji coba, tetapi akan dipantau hari per hari, waktu ke waktu. Semua elemen harus sudah siap, termasuk di dalamnya misalnya kalau ada yang tiba-tiba begitu sampai di sana ternyata positif dan kondisinya berat, maka harus ada rumah sakit yang bisa mengakses sampai mengcover asuransi yang levelnya internasional. Ruang-ruangnya juga harus tersedia. Dan semua elemen itu harus betul-betul dijalankan. Tidak bisa setengah-setengah. Karena ini menyangkut nyawa banyak orang. Kalau di Bali ini sukses, apakah kemudian akan langsung serta-merta diduplikasi di daerah-daerah wisata? Tergantung bagaimana status daerah itu. Status daerah, sekali lagi, tadi salah satu indikatornya adalah ditentukan dari berapa jumlah kasusnya dan berapa capaian vaksinasinya. Kalau capaian vaksinasinya besar, kasusnya kecil, maka hal yang lumrah, hal yang wajar apabila daerah tersebut juga diperlakukan sama dengan yang ada di Bali. Jadi intinya adalah yang penting tolok ukurnya jelas. Tolok ukurnya jelas, terbuka, tidak ditutup-tutupi, sehingga masyarakat di daerah lain juga tahu bahwa mengapa misalnya Bali, mengapa Bali yang kemudian relatif lebih terbuka, ya tentu ada beberapa faktor yang seperti saya sehingga tidak ada pikiran bahwa ini adalah diskriminasi yang tidak berdasarkan data ilmiahnya begitu ya. Bali, bayangkan Leo, Bali itu
sejak 2 tahun terakhir ini itu sudah merugi sekitar 240 triliun. Akibat matinya pariwisata. 240 triliun loh. Banyak sekali usaha yang sudah tutup semua 90% rakyat Bali, masyarakat Bali. Banyak usaha tutup, bahkan ada hotel yang sudah dijual, beralih ke pemilikan dalam kondisi yang kosong. Dan dalam situasi seperti itu kan tinggal menunggu bom waktu saja. Bahkan bom Bali pun itu masih kalah bila dibanding dengan kepedihan akibat efek akibat COVID-19 ini. Jadi ini memang luar biasa. Maka pelan tapi pasti apa yang sudah dicapai Bali dan apa yang dibuka mulai hari ini harus betul-betul dipertahankan supaya ini lebih permanen begitu. Ini yang harus memimpin atau menjadi komandan pengawasannya, pemantauannya. Itu apakah Kementerian Pariwisata, pemerintah pusat, atau memang harus pemerintah Bali sendiri? Karena mereka mungkin yang lebih tahu kondisi lapangan mereka, Mas. Sekarang itu era kolaborasi. Jadi dengan era kolaborasi itu tidak hanya 1-2 titik saja yang bertanggung jawab. Tetapi pertanggungjawaban itu sudah terdesentralisasi. Masing-masing pihak punya tanggung jawab dengan skalanya masing-masing. Ya, pusat punya tanggung jawab untuk memastikan ini aman, Kementerian Pariwisata apalagi dia yang sangat berkepentingan, maka harus betul-betul rigid gitu. Lalu Satgas juga harus memastikan bahwa aktivitas di Bali itu terkontrol, masih dalam pantauan dan menaati protokol kesehatan. Kerumunan-kerumunan dipastikan tidak terjadi, kerumunan dalam jumlah yang besar. Karena kerumunan dalam jumlah tertentu ya pasti akan terjadi karena banyak orang kan. Tapi kerumunan dalam jumlah yang besar yang sangat potensial untuk berkembang biaknya virus itu harus betul-betul dipastikan tidak terjadi. Baik, kita dukung era baru tanpa karantina dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat ya, Mas Prat. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, protokol kesehatan jangan hanya ketat untuk wisatawan, masyarakat lokal juga harus mematuhi protokol kesehatan. Bila perlu, diterapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Kiranya pemerintah melakukan evaluasi berkala terkait dengan penerapan bebas karantina bagi turis asing di Bali. Bila perlu, dilakukan evaluasi setiap minggu. Jangan ragu-ragu merevisi kebijakan kalau penularan COVID-19 ternyata tidak mampu dikendalikan. Era baru dari pandemi menuju endemi harus berjalan sukses. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV.